Tapi secara di internal, sana kebatinannya, terus ada perintah langsung nggak dari Ibu Komando, semua tegak lurus hak angket ya? Saya yakin 200% Megawati setia kepada konstitusi. Dan kesetiaan saya kepada Ibu Mega dari kecil sama-sama sampai hari ini. Karena kesetiaan dia kepada negara. Jangan Anda bangun negara ini dari atas bangkai-bangkai. Sejarah Indonesia ini selalu dibangun di atas bangkai. Makanya tidak pernah cita-cita mau jadi negara Indonesia emas. Kalau model begini mau emas apa? Mas Jokowi. Coda. Ya karena memang generasi muda ini belum bisa. Nah, hanya ngomong-ngomong, omong-omong. Sepertinya Indonesia membutuhkan PD Perjuangan ada di luar pemerintahan dalam konteks sekarang. Saya Artinya juga Pak sebagai Putu. penyeimbang. Harus Sama ya? begitu. Kalau tidak besok saya minta sudah saya sendiri yang oposisi saja. Oke. Ketemu lagi di Lanturan, lanturnya pasti mudah-mudahan relevan. Hari ini Gus Takim sakit, saya ditemani oleh harusnya Ning Putu, tapi jadi ini Ni Putu Trisnanda. Dan ada tamu kehormatan yang memang juga Ketua Dewan Kehormatan PDI Perjuangan, Bung Komarudin Watubun, Tanawani Mora. Apa artinya? Apa kabar? Itu Sehat. marga yang diberikan dari Serui. Apa artinya itu? Tanawani Mora itu ada marga dari Serui, Oh, dari Serui. yang berikan kepada saya, diangkat. Jadi diberi marga itu. Dan itu yang membuat Bung Komarudin sejak tahun 99 ya, ada di Wah, 99 apa? kalau kuliahnya kan di Cendrawasih, tapi jadi anggota DPR-nya. Aktivitas saya di politik itu dari tahun 97, sudah di Papua. Sudah di Papua. Kemudian tahun 99 itu terpilih jadi anggota DPR. Tahun 99 Iya, pertama kalinya. jadi Kota Jayapura. Kota Jayapura. Padahal lahir di Tual ya, Iya. Maluku. Kemudian naik provinsi 10 tahun baru masuk Senayan. Oke. Jadi kalau DPR RI di Senayan itu yang jenjang begini itu mungkin berapa ekor saja. Oke. Nah, tapi Karena itu yang semua, penting kan, karena Beka? semua main potong kompas. Apalagi kayaknya belakangan ini memang banyaknya yang potong kompas. Lain memang kalau wartawan politik biasa ketemu manggilnya juga BK. Itu Kelihatan namanya orang Bung dekat. Komar. Bung Komar. Bung Seperti Komar. Instagramnya. Iya. BK lain. Jadi hari ini kita mengundang Bung Komarudin itu tujuannya adalah ingin memastikan sebetulnya PDIP ini serius nggak dengan hak angket. Kenapa? Di ruang redaksi ini kita selalu diskusi saat HUT ke-51 PDI Perjuangan dengan tema Satyam Eva Jayate, kebenaran pasti menang. Kita berpikir, wah PDIP akan menempuh jalur pedang untuk menegakkan kebenaran. Berada di Karena garis paling depan. paling depan. Tapi hari ini wartawan politik yang ada di PDI Perjuangan mengatakan kayaknya masih belum jelas Mas Angin. Oh, sembarang saja. Bukan belum jelas. Politik itu soal momentum. Oke. Ya. Jadi saya yakin 200%. 200% Megawati setia kepada konstitusi. Itu yang harus diingat. Artinya Dan kesetiaan saya kepada Ibu Mega dari kecil sama-sama sampai hari ini karena kesetiaan dia kepada negara. ya. Ya. Ada ini Mas yang menarik juga sebelum kita lanjut ngobrol. Tadi kan dibilang 200% yakin bahwa Ibu akan Sebagai ketua umum ya. sebagai ketua umum akan mendorong hak angket. Tapi secara di internal suasana kebatinannya, terus ada perintah langsung nggak dari Ibu Komando, semua tegak lurus hak angket ya? Iya. Ada dua perintah bisik-bisik dan perintah Sekarang lantang. ini kan proses ini lagi berlangsung. Nah. Ya. Kemudian juga urusan hak angket itu tidak bisa orang dengar di jalan langsung wah ini kita angket. Tidak seperti itu. Ini harus mengalami sebuah proses konstitusional. Ya. Makanya ini semua berproses. Apalagi hasil pemilu amburadul juga masih belum selesai. Ya. Jadi mau diuji atau tidak diuji ke hasil pemilu kan harus orang tahu dulu. Baru ujian mau di ke Mahkamah Konstitusi maupun ke hak angket. Nah, hak angket itu adalah hak konstitusional anggota parlemen untuk menguji dan itu pemerintah. normatif kan sebetulnya. Itu sangat normatif. Dan itulah jalan terbaik untuk menghormati, menghargai harkat dan martabat presiden. Ya. Masa urusan begini harus PBB juga untuk ikut membicarakan. Wah presiden, saya baca kemarin ada di berita kan. Baru-baru keluar di berita. Anggota Komnas HAM, Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa ikut membicarakan tentang
netralitas Presiden Republik Indonesia kan memalukan. Dan hak angket itu yang menjadi Hak forum angket, klarifikasi. yes, itulah yang meluruskan supaya jangan urusan kecil ini orang asing juga ikut mengatur gitu. Bahwa kita ini juga bangsa beradab. Ya. Bukan ecek-ecekan ini. Tapi kenapa justru prosesnya seperti maju mundur ya? Artinya Ya, itu kan tidak. hal yang Saya kira gampang. kalau kita harus terdepan lah. Ya, kita harus terdepan. Kenapa PDI Perjuangan tidak punya pilihan lain? Oke. Ya. Kemarin kita mendukung Ganjar dengan Mahfud, itu kan soal pilihan ideologi. Oke. Ya. Jadi aneh bin ajaib kalau sekarang kita mulai ikut-ikut ramai lagi bergabung, itu menurut saya tidak bisa diterima secara akal sehat. Oke. Itu. Artinya alur berpikirnya kan begini, ketika saya sekali lagi masuk ke tema ulang tahun kan, Satyam Eva Jayate. Ya kan, kebenaran pasti akan jadi pemenang. Kemudian dan itu momentumnya kan di saat PDI Perjuangan protes soal pengangkatan konstitusi di MK dan sebagainya, sehingga tebakan kita itu memilih tema itu. Nah, kemudian berlanjut kira-kira setelah ini kan harusnya akan jalan. Maka jadi yang harus diproses. Kenapa kita harus dorong? Ya saya sebagai anggota DPR juga dari fraksi PDI Perjuangan. Tentu saya dorong fraksi dan juga minta Ibu ini hanya satu-satunya jalan untuk menunjukkan kredibilitas PDI Perjuangan. Kenapa? Pertama, aspek konstitusionalitas. Ya. Ya, ini adalah jalan konstitusional. Supaya apa? Supaya rakyat di bawah jangan dibenturkan untuk urusan-urusan ini. Biar institusi itu yang menyelesaikan. Satu. Kedua, ini cara untuk juga memastikan bahwa saling tuduh-menuduh ini bisa diselesaikan di situ. Kan belum tentu juga presiden bersalah. Ya. Oke? Termasuk misalnya soal bansos. Soal bansos dan seterusnya. Meskipun bansos ini dibagi sampai hari pemilihan. Sesudah itu tidak dibagi lagi. Tapi kan belum tentu. Iya, makanya Belum itu penilaian tentu. saya. Ya. Tapi daripada nanti saling tuduh Belum tentu menuduh. benar jumlahnya Belum tentu 10, benar. jangan-jangan setelah masuk Iya. angket jadi jumlahnya 20. Mari kita uji di institusi resmi. Ya. Supaya tugas rakyat sudah kami beri kedaulatan. Kemudian kalau kedaulatan ini disalahgunakan, ini jalur untuk diselesaikan. Ya, Jangan rakyat dibenturkan lagi, kasihan kan. Berarti harusnya Presiden Jokowi nggak Sebentar, takut ini dong. satu. Kedua, jangan Anda bangun negara ini dari atas bangkai-bangkai. Ya. Sejarah Indonesia ini selalu dibangun di atas bangkai, makanya tidak pernah cita-cita mau jadi negara Indonesia emas. Kalau model begini mau emas apa? Apanya jadi emas? Mas Jokowi. Coba lihat. Tahun 65 kita tidak selesaikan masalah. Ya. Ya. Sampai sekarang Bung masih Karno ada. lengser, kita jalan terus saja. Seolah-olah tidak ada masalah. Ya, 98 juga. Pak Harto muncul dengan Bapak Pembangunan. Apa yang dibangun? 30 tahun menjadi masalah, turun lagi, 98 pecah. Ya. 98 ke sini, sekarang dihancurkan lagi. Ya. Jadi kalau kalau Pak Presiden mau jadi good father, Ya. mestinya masalah ini harus diselesaikan. Termasuk soal misteri soal misteri pemilu. ini harus supaya kalau dia sudah naik dengan bagus, ya. Kemarin pengakuan dunia terhadap pemilihan presiden periode pertama itu kan luar biasa. Ya. Itu sampai John Kerry hadir di ruang Ya. sidang di sana. Pemimpin dunia semua hadir. Apa artinya? Dunia bersukacita menerima Indonesia sebagai negara demokrasi. Ya. Yang dijaga oleh Jokowi adalah akhir masa jabatan ini jangan sampai menjadi pilu. Sedih gitu loh. Ya. Kalau kita ngobrol, kalau semua kader PDI Perjuangan sikapnya seperti Bung Komarudin clear. Tapi kan ini pasti ada juga namanya politik kan, bicara soal ngobrol di panggung belakang, ada kepentingan-kepentingan yang harus dibarter. Ya itu yang harus begini ya. Kader-kader kita harus belajar untuk saya selalu tekankan soal adanya satu kata dan perbuatan. Ya. Kan suka orang PDI Perjuangan ini selalu bicara adanya satu kata dan perbuatan. Ya. Tapi tidak tahu kalau ini media seluruh dunia ini lagi sorot kata-kata itu. Nah itu diuji lewat tindakan dari waktu ke waktu. Jadi yang gaya-gaya begitu harus ditinggalkan. Itu gaya politik kuno itu. Apa yang kau katakan, kau kerjakan. Ya. Termasuk posisi ketua umum yang clear katakanlah, memerintahkan untuk ada di jalur konstitusi. Saya kira ini kan bukan kali pertama yang sampai publik itu kan menilai bahwa yang menggagalkan pertama keinginan 3 periode itu adalah Ibu Megawati Soekarno Putri.
Artinya itu clear soal konstitusi. Ya kalau itu clear karena pidato Iya. resmi Ibu dan Ibu kalau urusan konstitusi itu clear, tidak ada, tidak perlu diragukan. Artinya perintah ketua umum terkait menjalankan hak angket di DPR juga Harusnya clear, harusnya clear. Tapi ini Bung, ada yang menarik. Apa itu? PDI Perjuangan itu kan selalu bicara bukan hanya soal apa yang disampaikan lewat mulut, tapi juga soal simbol-simbol. Nah ini kan lagi ramai banget hak angket, bahkan keluar pertama dari Mas Ganjar, capres yang didukung PDI Perjuangan. Tapi kemarin pas paripurna pembukaan, ada yang malah tugas ke luar negeri, ke Perancis. sebut aja siapa. Ada siapa, Malah cuma siapa satu kan tuh? yang nyebut. Ada Ketua DPR Puan Ketua Maharani yang DPR, itu anggota kan malah ke fraksi PDI Perancis Perjuangan. dan kata-kata sambutannya diserahkan ke Bang Dasko, abis itu Sebagai ada, wakil ketua DPR. yes, dan kalimatnya adalah menang kalah itu disinggung situ harus siap dan lain-lain. Sebenarnya itu normatif. Saya Ya, bisa pikir dibaca itu jawaban normatif. Puan ini pemimpin, dia pemimpin untuk semua. Oke, jadi harus dipisahkan pendapat dia sebagai orang partai dan juga sebagai ketua DPR. Itu pendapat normatif. Benar. Ya soal bertarung itu pasti ada yang kalah, ada yang menang. Tapi yang kita persoalkan sekarang menang itu dengan aturan atau tidak dengan aturan, kan itu yang kita bicara sekarang. Jadi saya kira itu tidak mempengaruhi urusan. Jadi kalau ada yang membaca misalnya, dengan apa yang dilakukan Mbak Puan kemarin, ini kayaknya kok PDIP jadinya nggak firm nih. Nah, saya yakin Mbak Puan, Bukan jadi Mbak diktator. Puan itu taat kepada aturan organisasi. Begini, contoh kemarin, Ya. Mbak Puan kita semua anggota fraksi bekerja sosialisasi Mbak Puannya ke seluruh Indonesia, kepaksa kebinekaan. Tapi ketika waktu survei tidak mendukung, Ibu kasih rekomendasi ke Ganjar, Mbak Puan tampil di depan. Oh, sportif. Sportif, Mbak Puan sportif lah. Jadi saya kira ini dinamika saja. Ya. Tapi karena proses pemilu ini belum selesai juga, pasti semua menunggu momentum. Ya. Tapi yang paling penting begini, ini di publik ini kan sudah ada pro kontra di level elit juga. Wow, jangan angket. Apa yang ditakutkan soal angket? Ya. Justru itu yang menarik. Kalau Ada orang pihak yang ribut takut. di jalan, kalau orang demo segala bilang wah ini mengganggu stabilitas nasional. Ya. Jangan kita kembali zaman Pak Harto lagi dulu. Dulu soal stabilitas Bahkan kalau nasional. mengacu ke 2019, Ya. kita ingat kan bahwa sampai ada perang di depan Bawaslu. Ya. Oh iya kan? Kalau dibandingkan sekarang ini kekisruhan lebih pasca pemilu itu lebih parah. lebih 2019, parah. karena Jadi di lapangan dan berhadapan. yang tadi saya sampaikan, Bung, jangan sampai membangun di atas bangkai-bangkai. Oke. Itu maksudnya semua masalah harus diselesaikan. Ya. Apalagi Jokowi mau jadi good father, jangan meninggalkan luka, meninggalkan. Bagaimana kau mau mempersatukan bangsa sementara ada yang tersakiti? Oke. Tahun 98 sisanya apa? Masalah pelanggaran HAM. Ya. Hari ini apa? Kita mau bangun Indonesia emas ke depan, tapi banyak yang tersakiti karena Dan tindakan. belum terjawab sampai Dan hari belum ini. terjawab sampai hari ini. Presiden ke presiden selalu menjual isu HAM untuk memperoleh elektoral kemenangan, tapi tidak menyelesaikan masalah. Malah sekarang Jokowi kubur itu masalah HAM. Dan itu akan menjadi beban Dan bagi itu dia. jangan pikir masalah ini lalu mau Indonesia emas. Emas apa? Kau bangun emas di atas bangkai-bangkai? Tidak. Oleh karena itu, Mas-mas yang ada di mana-mana. oleh karena itu sebaiknya mari kita semua harus hati terbuka. Ya. Tidak usah, karena begini, bedanya kali ini gerakan ini semua mahasiswa Perguruan tinggi, intelektual. perguruan tinggi. Seniman, Soal kemunduran budayawan. demokrasi ya. Yang tidak berkepentingan langsung urusan politik praktis bergerak semua. Iya. Dan ini berbahaya kalau tidak ada kanal untuk Kanalisasi, oke. menyelesaikan persoalan. Nah. Jadi jangan anggap tidak masalah, menang masalah selesai. Oh tidak. Kenapa saya dan Putu dari tadi bertanya, meskipun sudah dapat jawaban lah, 200% Bung Komar yakin ini akan jalan ya dari PDI Perjuangan. 200% itu cukup lah buat kita ya, Putu ya. Lebih harusnya kalau lebih 200. Tapi ini bicara kelanjutannya. Kelanjutannya adalah kalau kita berasumsi ya, kalau memang angket ini firm jalan, PDI Perjuangan terdepan, kita membayangkan PDI Perjuangan akan ada di luar pemerintahan. Kira-kira gitu rumusnya. Lah PDI Perjuangan mau masuk di pemerintahan? Iya. Nggak boleh dong. Oh, karena
kalah pemilu. Kayak bukan kalah pemilu, kita menghargai yang menang dong. Oh, Jangan oke. bang, Menarik. ini kita bangun politik akomodasi yang sebenarnya tidak rasional. Yang saya sebut kita ini lagi problem soal logika, ya. Anomali logika Anomali namanya. logika. Ya, logika kita suka kacau-kacau. Hari ini ngomong lain, besok lain. Ini bilang tidak, besok bilang ya. Ini kekacauan logika berpikir. Dan ini berbahaya bagi generasi muda yang akan datang. Kalau ini diterima menjadi kebenaran. Jadi itu sangat menurut berbahaya. Bung Komar sebaiknya PD Perjuangan PD ada di luar Perjuangan sudah pemerintahan dia ada di setelah luar 20 pemerintah. Oktober Yes. 2024. Kenapa begitu? Karena PD Perjuangan ini berjuang dari awal muasalnya berjuang untuk demokrasi. Kata demokrasi, perjuangan esensi dari demokrasi itu adalah perbedaan. Iya. Harus ada yang menjadi alat kontrol di dalam. Kalau semua masuk di dalam, pertanyaan ini membuat saya teringat tulisannya Pak Letnan Jenderal Kiki Sanaki. Dia tulis beberapa waktu lalu. Jadi ada satu kelompok pasukan serbu satu kampung, kurang lebih begitu ya, tidak pas ya, tapi intinya serbu satu kampung, semua perempuan kampung itu diperkosa. Hanya satu perempuan yang tampil, dia pegal itu kepala pasukan itu, lalu habis mereka keluar yang lain semua pakaian compang-camping, dia dengan pakaian bersih dan bawa kepala, kepala si pemerkosa. Wah, wanita-wanita semua senang. Waduh, Ternyata bisa. kau hebat, begitu bangga dengan dia. Tapi habis itu mereka pikir, waduh, tapi kalau suami-suami kami semua tahu, ternyata dia bisa, berarti kami tidak menjaga harga diri kami. Oke? Akhirnya mereka ramai-ramai bunuh dia lagi. Apa artinya? Sama dengan tadi. Kalau kita sama-sama di sini, ya sudah kita sama-sama bergabung untuk tutup semua aib yang terjadi. Dan itu bukan membangun masa depan Untuk negara apa yang ada baik. pemilu juga kan? Dan untuk apa ada pemilu? Kalau hanya sekedar begitu sudah. Yang disampaikan Bung Komar itu kira-kira akan mengkristal jadi sikap utuh dari partai atau masih bisa dibilang ini sikap individu? Makanya sikap individu ini harus terus disuarakan. Tadi Anda bilang ya, karena di dalam sendiri begini, ya di dunia ini begitu sudah. Orang dari zaman Nabi dulu juga sama, murid yang setia dengan mereka saja mereka berkhianat. Jadi soal pengkhianatan itu kan terjadi terus-menerus dan sekarang kita juga ikut menikmati soal pengkhianatan. Oke. Berarti kalau bicara soal itu kan beberapa kali juga di lapangan gitu ada informasi kalau wah Pak Jokowi itu pengen membuka komunikasi dengan Mas Ganjar, dengan Ibu konsolidasi biar gini lagi gitu. Pertemuan itu mungkin? Ya boleh saja, tapi pertemuan itu harus saya bagaimana ya? Jangan kita berpura-pura di depan bagus, di belakangnya itu membangun negara tidak seperti begitu. Tidak bisa. Anda harus tulus dan ikhlas kalau bangun republik. Mana pendahulu-pendahulu itu modelnya begitu. Mereka berantem tapi tulus mereka. Jadi menurut Bung Komar itu, kalau PD Perjuangan mengambil posisi di luar pemerintahan terkait hasil pemilu 2024, ini bagian dari penghormatan atas sistem demokrasi. Dan PD Perjuangan punya sejarah itu kan? Punya sejarah ada itu. di luar pemerintahan, bahkan 10 tahun. melawan Orde Baru 10 tahun di luar. Jadi bukan pemerintahan berarti SBY. kita membangun negara, menjaga persatuan itu semua harus sama-sama di sini. Itu namanya buat kompromi untuk menutup dosa-dosa ini. Ya, jadi harus ada yang ingat, Anda ingat ya, seperti sekarang lagi ramai-ramai yang belum tentu benar. Ya, ada bocor tipis-tipis. Tempo tahu. Ada tambang segala macam, gila-gilaan, jual beli di mana-mana. Jadi ini ibarat kita bertiga duduk ini, ada bau kentut. Tapi kan tidak tahu siapa yang kentut. Itu barang ada. Makanya tetap di luar, jangan di dalam. Jadi jangan kalau kau menjadi orang yang masih punya nilai peradaban, jangan ikut cara-cara yang tidak beradab. Kita boleh lega ya kalau mendengar sikapnya Bung Komar ini. Hanya pertanyaannya kan kita menanti ini menjadi sikap resmi dari partai politik. Makanya gitu kan? itu Momentumnya bertahap. kapan itu kira-kira? Tapi bertahap. Anda juga jangan padamkan lilin kecil ini supaya mati di tengah gelapnya malam. Nanti saya juga dunia republik ini jangan kacau. Biarkan 1, 2 ya menyala ya. Katakan Bung Rocky. Orang semua bilang Rocky begono. Ternyata Sekarang paling ternyata kan benar. dia ngomong benar. Termasuk PDI Perjuangan dulu juga mau pergi gugat dia kan.
Sekarang apa yang terjadi? Karena memang kebenaran itu butuh pengorbanan dan tidak semua orang mau berkorban untuk kebenaran. Mantap. Oke. Tapi kalau bicara soal teknis, tahapannya hak angket ini sudah di tahap konsolidasi dengan partai lain, kemudian naskah akademik ini udah rampung, BK? Kemarin saya ngobrol dengan Sekjen, naskah akademiknya sudah selesai. Sudah selesai. Dan begini, soal hak angket ini juga jangan belum apa-apa pikir wah ini nanti untuk jatuhkan presiden. Ya. Wah ini nanti batal. Hanya normatifnya hanya berhenti di rekomendasi kan ya. Ini nanti membatalkan hak pemilu. Nggak ada Nggak partai ada. politik semua berkepentingan. Yang masalah di mana? Pemilu itu berjalan. Menjadi masalah itu ada di masalah, ada tuduhan bansos, Ya. ada tuduhan keterlibatan aparat. Kita mau bersihkan juga nama aparat kita dari cerita-cerita begini supaya tidak menjadi simpang siur, berita liar di luar. Ya. Cukup sekali buat salah. Zaman Orde Baru itu begitu digunakan aparat masuk di dunia politik menyebabkan meledak 98. Oke. Sebagai bangsa yang jangan seperti keledai, jangan ulangi dasar itu. Ya. Contoh seperti itu. Jangan tunjuk saya dong keledainya, BK. Bukan. Maksudnya kata orang bijak begini. Kata orang bijak, keledai sekalipun tidak bisa masuk ke lubang yang sama untuk kedua kali. Jadi kalau kita masuk lagi berarti kita lebih bodoh dari keledai. Kira-kira begitu. Tadi saya sepakat dengan Bung Komar, harus terus memupuk semangat yang tadi, sikap-sikap tadi. Dan itu berproses ya kan. Tapi hari ini kan di luar melihatnya PD Perjuangan sebagai partai pengusung Joko Widodo di 2 periode. Ya kan? Pasti, gitu kan. Nah ini kan situasinya begini. Belum mengembalikan kartu, masih jadi anggota PD Perjuangan. Dari sisi PD Perjuangan mengatakan nggak mungkin kami ini memecat seorang presiden. Situasi ini kan bagi publik dalam konteks pembelajaran politik ya, itu kan perlu klarifikasi, kejelasan. Ketika PDI Perjuangan bersikap mempertanyakan ada pengangkangan konstitusi, ada kemunduran demokrasi. Tadi harapan publik adalah oke, jelas di mana ini posisinya. Apakah PDI Perjuangan akan segera memecat atau segera mengganti? Ngapain Nggak perlu pecat ya? Jokowi pecat diri sendiri. Jadi caranya gimana? Menyerahkan itu ya? Kita ini tetap menjaga etika. Iya. Kita berjuang sekarang soal kebenaran, keadilan, bla bla ini kan soal etika. Yes. Betul. Ya. Seorang pemimpin itu harus punya 3 hal yang itu mendasar dalam kepemimpinan. Punya logika yang benar, etika dan estetika, itu kuncinya. Kalau tidak punya ini nanti liar. Ya. Nah oke, kita kembali ke tadi. Ya, ini hanya bunga-bunga Betul, saja. nggak apa-apa. Karena kita butuh bunga-bunga. Iya. Jadi kembali ke urusan tadi, Anda tahu Pak Jokowi maupun anak-anak ini ada punya satu ilmu baru, ilmu playing victim. Playing victim. Ya. Jadi kalau kau buat sesuatu, dia putar balik itu barang. Jadi ya, seolah-olah saya ini disolimi, saya dibuat. Ini jangan dididik kepada generasi yang akan datang, rusak ini negara. Kalau pola pikir begini. Oleh karena itu, karena dasar etika itu kita tidak mau mengambil tindakan selevel itulah. Atas, ya kan harus punya kesadaran juga. Masa 5 tahun, 10 tahun di Solo bersama PDI Perjuangan, DKI Jakarta, 10 tahun jadi presiden. Ya sudahlah. Itu nanti Pak Jokowi yang jawab sendiri. Tapi saya tidak mau tiga bagian itu. Jangan sampai dipikir apa kita masih pikir Jokowi, sudah itu urusan. Putu itu tadi sebelum kita mulai bisik-bisik ada informasi bahwa Pak Jokowi akan bergabung dengan Golkar. Sehingga kita mesti bertanya kan, harus jelas dulu. Ya sudah, silakan saja. Silakan saja. Kenapa mesti pusing dengan Jokowi? Putu silakan saja itu. Putu risau Kalau sekali menurut sama saya urusan kita Golkar. tidak perlu untuk pikir itu jalan pilihan hidup beliau. Ngapain kita mau pusing Den? Bagi saya PDI Perjuangan seluruh nggak ada isu keluarga besar PDI Perjuangan hari ini harus bersatu ya dengan kekuatan yang sisa, tetap menjaga NKRI. Itu tugas mereka. Dan bukan urus keluarga, apalagi sepertinya itu tambah Indonesia pusing. membutuhkan PDI Perjuangan ada di luar pemerintahan ya, dalam konteks sekarang. Saya Artinya juga Pak, sebagai punya penyeimbang. harus Sama ya? begitu. Sama. Tos dulu dong, Nanti kalau gitu. sos, kalau tidak besok saya minta sudah saya sendiri yang oposisi saja. Oke. Maksudnya kalau partainya gabung, kalau partai BK gabung, mau tetap di sendiri luar ya. Ini sendiri. menarik ini. Oposisi. Ini sebagai individu ini menarik. Lah bagaimana? Tadi saya sudah bilang,
Anda harus bantu saya. Oh, pasti. Biar satu lilin. Justru kita hadirkan di sini, kita bantu. Biar percikan api lilin ini tetap di tengah gelapnya malam. Cocok. Jangan sampai sali ini mati sudah kita semua tenggelam dalam kehancuran malam. Jadi malam gelap di luar tubuh bersiap menjadi single fighter, berada di luar pemerintahan. Oke, tapi masa iya sih Sebagai yang lain kader. nggak mau bantu? Oh, tapi ini cocok karena ketua bidang kehormatan, betul. yang paling punya kepentingan menjaga marwah dan kehormatan partai. Tugas saya itu jaga marwah, kehormatan, wibawa partai. Kalau tidak bisa jaga ya lebih baik kok mati saja itu. Sudah jatuh ketimpa tangga nggak ngapa-ngapain lagi ya BK ya? Jadi semoga Ibu Megawati mendengar apa yang disampaikan oleh Bung Komar. Saya kira hati ibu itu sama kita. Ya, saya yakin betul ya. Dan itu buat PD Perjuangan biasa kan ada di luar pemerintahan. Begini, bukan hal baru gitu. Waktu penderitaan Orde Baru itu ibu berhadapan. Ya. Saya masih ingat di Papua itu ibu datang bulan Desember tahun 93. Ibu Herawati, Tarto Sudiro, Pak Tarjo. Datang saya tidur, kamar tidur ini saya taruh kursi panjang tidur jaga ibu di situ. Kita sama-sama dari awal. Dan saya tahu bagaimana kesetiaan ibu itu kepada negara. Dan itu bisa terbukti. Dalam situasi yang pelik sekarang ini. Usia begini masih. Bung, saya mau cerita satu cerita. Penting ini, hal-hal yang. Dalam hidup saya itu baru menangis 3 kali. 1 kali bapak saya meninggal. 2 kali ibu saya meninggal. 3 kali ketika saya lihat tokoh-tokoh bangsa. Pas Ibu Sinta Nur Wahid, Pak Kures Sihab. Mereka rame-rame ketemu Wapres. Bicara soal Gerakan Nurani Bangsa ya? Gerakan Nurani Bangsa. Profesor Magnus Suseno. Fran Magnis. Begini, saya merasa sebagai generasi muda itu kita gagal. Gagal dan merusak. Usia mereka ini kan sudah harus untuk menikmati kemajuan. Tapi masih memikirkan persoalan bangsa. Tapi mereka masih memikirkan bangsa dengan kursi roda. Begitu juga dengan ibu. Seusia ibu ini sudah harus yang generasi muda ini melanjutkan dengan pikiran-pikiran, ide, gagasan Bung Karno yang diwariskan. Tegak lurus idealisme masih ibu masih. Kadang saya sedih lihat itu. Apa menurut Bung Komar yang membuat situasi jadi begini? Ada karena memang generasi muda ini belum bisa. Nah, hanya ngomong-ngomong. Nah, berarti kalau gitu bisa dilihat nggak sih BK bahwa ketika PDI Perjuangan benar hak angket maju, ini adalah hadiah di masa senjanya ibu bahwa gue masih bukan hadiah di masa perwujudan sikap ini ibu. Ini perwujudan sikap komitmen partai dalam menjaga mempertahankan negara, ideologi negara, demokrasi itu. 1, kedua menjaga wibawa dan kehormatan presiden. Supaya masalah jangan sampai ini kita tutup dari luar yang kasih tahu ternyata kamu itu bermasalah dengan hasil pemilu. Dan nanti akan dibebani oleh sejarah berturut-turut. Memang sekarang kenyataan di PBB juga sudah melihat soal netralitas presiden. Mempertanyakan kan hal yang sebenarnya tidak perlu. Masih ada waktu untuk kita perbaiki itu biar kita menjadi negara yang. Jadi kalau ada yang tidak setuju atau tidak ikut bergabung mengajukan hak angket, ini justru yang menghambat jalannya demokrasi gitu, PK? Silakan rakyat yang menilai. Kalau argumentasi rakyat menilai ini memang ada dasar. Jangan rakyat dikasih bansos lalu bilang rakyat yang menilai. Itu yang argumentasinya lemah. Ya, orang memang boleh berharap. Tapi gini, Bung Komar juga harus bisa paham kenapa media, kami ini juga termasuk publik sebagian barangkali agak meragukan gitu. PDI Perjuangan ini sikapnya gimana sih? Padahal kan harusnya jelas gitu. Apa ini proses atau memang di dalamnya juga wajar lah ada perbedaan. Tugas kau juga mendorong. Iya toh. Banyak ya tugas kita ya Mas Yogi. Banget. Kita harus sama-sama punya tanggung jawab. Ini tanggung jawab Republik untuk Republik. Artinya Bung Komar bilang ada mobil yang mogok di tengah-tengah gitu loh, perlu didorong gitu kan. Tadi saya bilang, kau lihat sejarah dunia itu dari zaman Nabi Adam sampai terakhir Muhammad itu pasti ada pengkhianatan dalam perjalanan itu. Jadi itu bukan barang
barang baru toh. Ya, ya, ya. Dan kekuasaan itu memang mengerikan berarti BK ya? Hah? Mengerikan atau enak bukan justru? mengerikan, mengasihkan. Mengasihkan. Karena begitu asik orang tidak pakai otak lagi. Oke. Ah. Kalau tadi 200% yakin hak angket jalan, kalau untuk berada di luar pemerintahan pasca 20 Oktober 2024, berapa persen keyakinan Bu Komar? Kalau saya ditanya keyakinan, 200% juga. Sama-sama 200%? Iya. Karena sampai hari ini tidak ada alasan untuk PDI Perjuangan itu gabung di pemerintahan. Apa alasannya? Kemarin saling menyerang satu sama yang lain, lalu habis itu kita mulai omon-omon lagi. Itu untuk apa? Dan itu bukan PDI Perjuangan ya? Itu karakter PDI Perjuangan sudah hilang, berarti sudah hanya mungkin di luar saja banteng, di dalam bukan banteng. Di dalam apa BK? Di dalam sudah bisa kerbau. Jadi bukan. Jadi ini penting, kenapa? Karena kita akan memasuki sisa masa kerja DPR 2019-2024 yang tinggal hitungan bulan. Kenapa kemudian publik seperti ingin keburu-buru melihat itu? Karena ingin segera. Ini waktunya secara waktu cukup atau enggak ini? Kan tinggal sisa 6 bulan ya. Tinggal 6 bulan. Begini. Ini kan soal konsistensi, soal komitmen. Bagi saya, PDI Perjuangan harus all out menunjukkan komitmennya. Bahwa terakhir tidak bisa, ya sudah. Ini kemampuan kita sampai di sini. Karena DPR ini kan bukan PDI Perjuangan sendiri. Di sana tuh berbagai fraksi dan berbagai kepentingan. Tapi kan harus ada yang menunjukkan sikap bahwa inilah sikap kita. Jangan semua rame-rame atas nama stabilitas, atas nama mau kejar menuju Indonesia 2045. 2045. Emas 2045, tapi emas di atas bangkai-bangkai itu untuk apa? Dan Bung Komar sebagai kader senior PDI Perjuangan yakin di dalam tubuh PDI Perjuangan masih banyak orang-orang yang berpikiran idealis. Saya kira kita di dalam itu banyak juga. Teman-teman banyak masih rasional, cuman kita terikat dengan aturan-aturan organisasi, makanya takut-takut ngomong-omong atau gimana? Takut-takut omong-omong. Oke. Tapi kalau saya ngomong sikap pribadi. Ya pribadi, tetapi tetap ngomong di atas dasar organisasi. Karena saya jaga. Ketua bidang kehormatan. Makanya saya harus pegang pada aturan. Saya ngomong ini aturan organisasi semua. Oke. Tapi kira-kira kalau hak angket kan tidak bisa sendiri nih, harus ada konsolidasi dengan partai Jadi politik begini, lain. Angket itu kan sama 24 siapa BK pengusul ya? kira-kira? hak yang diberikan oleh konstitusi kepada anggota DPR untuk dugaan penyalahgunaan undang-undang. Menguji dugaan penyelenggaraan negara Undang-undang. dalam melaksanakan konstitusi undang-undang. Pertama yang dilakukan adalah 25 orang terdiri dari fraksi yang berbeda. Ya, berarti fraksi harus berbeda. lebih dari satu fraksi kan. Dua Setelah fraksi. itu mereka buat tanda tangan tentu dengan alasan-alasan, baru mengajukan kepada pimpinan. Pimpinan ajukan ke Banmus, mengagendakan untuk diparipurnakan. Setelah diparipurnakan berarti menjadi keputusan DPR. Setuju atau tidak setuju? Jadi keputusan DPR baru dibentuk tim pansus yang lengkap. Ya. Nah, tapi kira-kira yang komunikasi informal gitu terkait dengan hak angket ini sudah ada belum PDI Perjuangan dengan Kalau sekarang ini kan menarik ya, semua partai politik bicara atas nama. Tunggu PDI Perjuangan. Tidak begitu. Atas nama demokrasi. Tunggu. Atas nama atas nama demokrasi, atas nama keadilan, atas nama hukum. Siapa yang tunjukkan dada saya orang yang bertanggung jawab? Jangan semua kayak tikus basah ketika kebenaran Tikus memanggil. Ketika kebenaran memanggil ya semua baku begini. Buat apa? Jadi kalau misalnya itu ada yang bilang kita mau hak angket, tapi tunggu PDI Perjuangan dulu lah sikapnya gimana, itu gimana tuh BK? Ya. Tapi kan sudah dijamin 200% bahwa PDI Perjuangan ini jalan. Gak ada urusan ya, masing-masing semua bisa mengajukan hak menurut angket. saya semua partai sekarang tunjukkan komitmennya, kesetiaan kepada apa yang pernah dikatakan. Wah ini demokrasi. Jangan saling tunggu. Rakyat sekarang menilai siapa yang menunjukkan tunjuk dada sekarang. Ya. Jelas. Jadi jangan identitasnya. intip-intip begini. Apalagi ini seluruh kalangan akademisi ini kan orang berpendidikan semua lagi intip-intip ini. Tapi di luar itu semua yang paling partai ini penting. benar atau omon-omon saja. Kayaknya senang banget ya sama diksi omon-omon ya. Tapi yang pasti hari ini sudah ada pernyataan dari seorang kader senior PDI Perjuangan yang namanya Komarudin Watubun, Dapil Papua, siap menjadi
single fighter. Oh ya, saya Di luar harus tetap pemerintahan. meminta untuk tetap menjadi lilin kecil di tengah kegelapan. Ketemu lagi di Lanturan minggu depan.